Baik, tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Bu. Selamat malam, Bu. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar perkuliahan kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Doa selesai. Baik, selamat malam. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya. Saya harus manggil apa nih, Bapak, Ibu, atau Mas sama Mbak nih? Bapak. Bapak. Gimana nih enaknya kita sepakatin? Bapak, Ibu ya, setuju ya semuanya ya? Iya, baik ya. Bapak, Ibu, sebelum kita mulai perkuliahan, kita kenalan dulu ya, karena katanya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu biar sayang gitu ya. Ya, Bu. Saya mau ketika saya absen, Bapak Ibu tolong on cam sebentar. Saya pengen lihat mukanya dulu, setelah itu boleh off cam lagi gitu ya. Sambil saya absen satu persatu. Di data yang saya punya, total mahasiswanya 27 orang, betul ya? Iya, Pak Alexander, nggak apa-apa. Sambil nyimak aja ya, Pak ya. Iya, Pak Faiz juga masih dalam kereta. Nggak apa-apa, Bapak. Yang penting disimak. Masih kedengaran suara saya ya? Oh gitu, masih bisa belum Om. Pak Dery, masih di jalan ya Pak Dery ya? Yang bisa aja ya Bapak-Bapak ya, Bapak Ibu ya. Bisa ketika saya absen bisa, kalau yang nggak bisa on cam bisa lewat chat aja gitu, atau bisa suara. Oke, baik. Betul ya, totalnya 27 ya. Jumlah mahasiswanya untuk kelas semester 3 ya. Semester 3 kelas karyawan ini totalnya 27 mahasiswa. Ini cukup banyak dibandingkan dengan kelas reguler. Biasa saya kalau ngajar kelas reguler itu pernah di 2 semester yang lalu isinya cuma 3 orang. Jadi bukan kayak kuliah, lebih ke main gaple gitu ya, 4 orang doang. Privat ya, Bu. Kayak main gaple, 4 orang. Gitu. Jadi ini saya absen dulu. Bapak Ahmad Junaidi hadir malam ini? Hadir, Bu. Hadir. Bapak boleh on cam juga? Oke. Pak Ahmad Sudah. tinggal di mana Pak Ahmad? Di Garut, Bu. Di Garut. Berarti sekarang domisilinya di Garut memang ya? Betul. Oke. Bekerja, Pak? Atau kuliah aja? Kerja. Kerja ya? Ya namanya kelas karyawan pasti Ya. kerja ya, maaf. Oke. Kalau boleh tahu kerja di bidang apa, Pak? Di bidang networking. Networking, ya baik. Ya. Terima kasih, Pak Ahmad. Siap. Oke. Pak Aji Sabto Nurfalah. Hadir, Pak Aji? Ada ya, Pak Aji? Pak Aji boleh lihat kameranya sebentar. Oh, Pak Aji gelap banget ya, Bapak Aji. Lagi di mana nih, Bapak Aji? Di kamar. Di kamar ya. Pak Aji tinggal di mana, Pak Aji? Tangerang. Di mana, maaf? Kabupaten Tangerang, Cisauk. Oh, Cisauk. Ke Cisauk dekat rumah saya, Pak Haji. Cisauk Saat ini kampungnya, Bu. kerja di mana, Pak Haji? Di daerah mana itu namanya? Yang dekat Saiji. Pulau Saiji. Oh, Serpong IT Garden support. ya? Iya, IT support. Iya, terima kasih Pak Haji. Ya, sama-sama. Kemudian Pak Alexander tadi masih di jalan ya, Pak ya? Pak Alexander hadir. Oke. Tinggal di mana, Pak Alexander? Di Jakarta, Bu, Jakarta Utara. Jakarta ya? Oke, Jakarta Utara.
Oke, terima kasih Pak Alexander. Terima kasih responnya meskipun masih di jalan ya. Pak Alvando Rizky, Rorong. Hadir? Pak Alvando hadir? Belum ada ya tampaknya ya. Oke, selanjutnya Bapak Dery Ridwivana. Hadir Bapak Dery? Oh, hadir ya, Bapak masih di perjalanan ya Pak ya, belum bisa on cam ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ya Pak, nggak apa-apa Pak. Ibu Desi Triparwanti. Ibu Desi hadirkah? Oh iya, Ibu Desi hadir ya Bu ya. Bu Desi rumahnya di mana Bu? Di Jogja, Bu. Jogja? Jogja, ya. Maaf saya kurang dengar Ibu. Di Jogja, Bu. Halo, Pondok Jagung? Di Jogja, Ibu. Oh di Jogja. Oh jauh ya Mbak ya? Jauh. Terima kasih Mbak Desi. Sama-sama, Bu. Bapak Didi Saprudin. Nih Bapak Didi nih. Pak Didi, tinggal di mana Pak? Di Jakarta, Bu. Jakarta ya Pak ya. Kerja di mana Pak Didi? Di daerah Cikini, di PT Daerah Cikini, ya. Metracom. Oke baik. Oke, Terima kasih Pak Didi. sama-sama. Bapak Dimas Agung Wibisono. Hadir, Bu. Hadir ya Pak? Ya. Bisa on cam Pak? Atau masih di perjalanan? Lagi di perjalanan, Bu, hujan. Mungkin 15 menit Jalan lagi. ya? ke rumah. Ya, Oke baik. Tinggal di mana Pak Dimas? di Bekasi. Di Bekasi ya. Baik. Terima kasih Pak Dimas. Sama-sama, Bu. Kemudian Pak Faiz Azhari. Pak Faiz ada ya Hadir, tadi Bu. ya Bang? Oh ada ya. Pak Faiz tinggal di mana Pak Faiz? Saya di Tangerang Kota, Bu, Batu Ceper. Itu CPR. Oke. Iya. Oke, terima kasih Pak Faiz. Ya, baik, Bu. Bapak Fatah Fali Hilmi. Pak Fatah tinggal di mana Pak? Saya di Tangsel, Pisau. di daerah Setu. Oh, Setu ya. Setu. Kerja di mana Pak? Di Diskominfo, Bu. Oh, di Kominfo. Oke, terima kasih Pak Fatah. Kemudian Bapak Fatih Muhammad Salahuddin. Hadir Bapak Fatih? Hadir, Bu. Pak Fatih tinggal di mana Pak? Saya sekarang tinggal di Bogor. Oh, tinggal di Bogor. Domisilinya Bogor ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak Fatih. Lumayan banyak nih ya, Bapak Ibu sabar ya. Bapak Gali Anggoro Mukti. Bapak Gali hadir? Pak Gali tidak ada ya. Oke. Kemudian Pak Kusmunadi. Hadir, Bu. Hadir Pak ya. Tinggal di mana Pak? Jogja, Bu. Di Jogja. Wah, banyak yang dari Jogja ya Pak ya. Sehat Nah, Pak? kenal, Bu. Oke. Sehat Pak? Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak. Tetap semangat ya Pak kuliahnya ya. Oke. Dan Bapak Melkianus Leki. Hadir Bapak Melkianus. Panggilannya apa nih Pak? Panggilannya Melki aja, Bu. Melki. Oke. Pak Melki dari mana Pak domisilinya? Sentani, Bu, Jayapura. Sentani Jayapura. Wow, jauh-jauh ya. Terima kasih Bapak Melki. Sama, Bu. Kemudian Bapak Muhammad Yahya. Hadir, Bu. Hadir ya. Bapak memungkinkankah untuk on cam? Nggak mungkin, Bu. Oh, baik. Domisilinya di mana Pak? Yogyakarta, Bu. Oh, Yogyakarta. Baik. Terima kasih Bapak Yahya. Sama-sama, Bu. Bapak Muhammad Farhan Setiawan. Ada ya. Bapak dari mana Pak? Domisilinya? Nggak kelihatan Pak mukanya.
Nah, iya. Baru kelihatan, Pak. Iya. Domisilinya di mana, Pak? Kalau boleh tahu. Rumahnya, Maaf, Pak. rumah di Depok, Bu. Betong. Depok. Oh, Depok ya. Makasih ya, Pak Farhan. Ya, Bu. Oke, selanjutnya Bapak Nehemia Andri Nugroho. Hadirkah Bapak Nehemia Andri Nugroho? Tidak ada ya sepertinya. Lanjut Bapak Orgi Yunianto. Bapak Orgi hadir? Tidak ada ya. Selanjutnya Pak Padma Jatnika. Hadir, Bu. Hadir ya. Ya, Pak Padma domisilinya di mana, Pak? di Bogor, Bu. Bogor ya. Ya, Oke, bisa on cam, Pak? masih di luar, Bu. Di luar ya. Ya, Baik, terima kasih, Pak. ya, Bu. Kemudian Bapak Raden Ahmad Fauzi. Hadir, Bu. Oh, hadir ya. Domisilinya di mana, Pak? Di Jogja? Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Selanjutnya Ibu Rafifah Adila. Iya, Bu. Domisilinya di mana, Ibu? Di Tangerang Selatan, Bu. Tangerang Selatan. Baik. Bisa on cam, Bu? Nggak bisa, Bu. Belum bisa ya, baik. Terima kasih, Bu Rafifah. Pak, ini udah on cam. Terima kasih, Bu. Masih muda ya, Mbak ya saya panggilnya. Makanya. Selanjutnya, Ibu Ria Pujastuti. Hadir, Bu. Oh, Mbak Ria ya, Mbak Ria. Tinggal di mana, Mbak? Jogja, Bu. Jogja juga? Iya. Oke, terima kasih ya Mbak ya, sudah hadir. Kemudian Pak Sofian Fatkun Najah. Mas Sofyan. Pak Sofian, domisili di mana, Pak? Jogja, Bu. Jogja, baik. Terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama, Bu. Selanjutnya Pak Sofian Nur Rahmat. Mau hadir. Hadir. Bapak domisili di mana, Pak? Tangerang Selatan, Bu. Tangerang Pamulang. Selatan. Pamulang, iya, deket ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya Bapak Syahrul Gufron. Ada? Bapak Syahrul Gufron tampaknya tidak ada ya. Oke. Sebentar. Selanjutnya Bapak Wildani Ihyara Rahman. Oh, ada, Bu. Mohon maaf, belum Oh, ada ganti ininya. Iya. Mau share name dulu. Domisilinya di mana, Pak? Domisili Cilegon, Bu. Cilegon. Oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Wildan. Iya, Oke. sama-sama. Kemudian yang terakhir Ibu Yuli Widada. Ibu atau Bapak ya ini ya? Bapak, Bu. Oh, Ibu. Bapak ya? Bapak Yuli Widada. Oh iya, sorry. Bapak Yuli Widada. Apa Widodo ya? Bahasa Jawanya Widodo, Bu. Widodo, di sini Widada ya. Oke. Hadir Bapak Yuli, di sini hadir ya. Pak? Pak Yuli? Pak Yuli ini baru nitip sendal aja mungkin ya. Pak Yuli, oke nanti bisa respon saya ya Pak ya kalau sudah hadir. Baik, karena sudah saya absen semua, sekarang saya akan mulai perkuliahannya ya, tapi sebelumnya gantian dulu. Kalau tadi Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri, sekarang giliran saya gitu ya untuk memperkenalkan diri. Izin share slide-nya. Untuk slide-nya sudah saya upload di e-learning ya Bapak Ibu, nanti bisa di-download
Untuk mata kuliah yang saya ampu yaitu Manajemen Sains, ini 3 SKS dengan durasi 120 menit sampai jam 9 malam ya Bapak Ibu. Kira-kira sanggup sampai jam 9 malam? Sanggup, Bu. Sanggup. Sanggup ya, tetap semangat ya Bapak Ibu. Kalau di tempat saya lagi hujan dari sore. Di tempat Bapak Ibu gimana? Hujan juga? Awet Bu, hujannya di Permadi. Panas. Wet ya? Enaknya tuh selimutan di kasur ya. Tapi Bapak Ibu tetap semangat untuk menuntut ilmu nih ya. Yang Salut enak itu saya. masak dulu Bu, masak Indomie. Oh iya bener ya. Boleh sambil makan Indomie, sampingnya sambil ngeteh, sambil ngopi silahkan. Asal materinya tetap disimak gitu ya. Oke Bu. Oke. Sedihnya kalau di sini kalau pakai kartu Bayu kalau mendung aja udah langsung turun Susah sinyalnya, sinyal Bu. ya? Kurang nangkep. Iya. Oke, gantian ya. Sekarang saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Anita Triana, Eskom Mkom. Alamat rumah saya di Perumahan Bumi Puspitek Asri, Kabupaten Tangerang, Banten. Kalau Bapak Ibu tahu Kibik atau Mall Aeon Tangerang, di Tangerang, itu rumah saya dekat situ. Kalau yang dari Jogja atau dari Jayapura tadi ya, lokasinya persis di seberang AIS BSD. Dekat situ. Tahu AIS BSD Bapak Ibu yang di Tangerang? Iya. Masih di jalan ini Bu. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Taunya IKEA doang Bu. Oke. Jadi rumah saya di seberang AIS BSD, persisnya di Perumahan Bumi Puspitek Asri, Pagedangan. Di situ kemudian status pernikahan sudah menikah, anaknya 2, suaminya baru 1. Anaknya yang paling besar umur 13 tahun sudah kelas 2 SMP, yang kedua umur 8 tahun kelas 2 SD gitu ya. Untuk alamat emailnya kalau diperlukan ini alamat email saya anita.triana@gmail.com. Ada channel YouTube-nya juga, Bapak Ibu boleh subscribe jika berkenan ya, channel YouTube-nya Guru Kaum Milenial. Kemudian ini Instagram saya, kalau pengen mampir bisa di follow ya di @trinita, Twitternya juga @trinita. Sebelumnya selain sebagai dosen di Institut Teknologi Tangerang Selatan, profesi utama saya sebenarnya sebagai guru di SMK Pustek Serpong. Gitu. Jadi saya jadi dosen baru 2 tahun terakhir, tapi kalau sebagai guru saya sudah hampir 14 tahun mengajar gitu ya. Mengajar anak SMK, khususnya di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan gitu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita mulai perkuliahan? Untuk sistem kuliahnya sersan ya, serius tapi santai gitu. Jadi nggak perlu yang tegang-tegang banget gitu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita mulai ke materi? Kenapa Pak? Kurang terdengar? Bisa di chat kali ya, kalau ada yang ditanyakan ice breaking dulu, ice breaking. Ice breaking nih ya, kira-kira Pak Agung ngasih usul ice breaking dulu Bu. Setuju Bapak Ibu ice breaking? Setuju ya? Setuju, Bu. Baik. Oke, karena setuju, Bapak Ibu boleh siapkan kalkulator. Biar nggak pada Ada kalkulator di handphone atau di laptop boleh? Sudah Bapak Ibu siapkan kalkulator? Sebentar, saya siapkan dulu ice breaking-nya. Sudah Bu, saya ikut ya. Siap. Bentar dulu Pak, bentar aja deh.
Ya. Oh, boleh deh kacang hijau gak, Pak? Oh ya, ada kacang hijau segala ini. Biasa ada yang nawarin. Ada yang nawarin. Oke, Bapak Ibu sudah siap untuk ice breaking-nya? Oh, Sudah, Ibu. udah, Bu. Nah, ini masih berkaitan dengan angka. Ya. Oke, ice breaking-nya Bapak Ibu sudah siap dengan kalkulator ya? Jadi selain sebagai guru dan dosen, saya punya keahlian untuk sulap juga sih sedikit. Waduh. Tuh, ini Oke, silap Bapak merah Ibu nih kayaknya. silakan. Bapak Ibu silakan siapkan angka. 1 angka boleh, 2 angka, 3 angka boleh. Angka favorit Bapak Ibu deh berapa? Pilih 1 angka, diketik di kalkulator masing-masing, tapi jangan kasih tahu saya angkanya berapa. Harus beda atau kembar boleh, Bu. Maksudnya? Oh, beda-beda, Pak. Beda-beda ya. 2 angka boleh, 2 angka ya, Bu. Boleh. Boleh satuan, boleh puluhan, boleh ratusan, ribuan juga boleh. Tapi nggak boleh kembar ya, Bu. Kembarnya masih apa tuh, Pak? Misalnya 11 atau 22 atau 33. Oh, boleh, boleh, Pak. Boleh. Boleh. Bebas. Saya yang penting jangan kasih tahu saya angkanya berapa. Ya. Siap, sudah? Pilih angka favorit Bapak Ibu. Sudah ya, diketik di kalkulator masing-masing. Oke, udah. Nah, kalau sudah silahkan dikali 10. Dikali 10, kemudian tekan tombol sama dengan. Hasilnya jangan kasih tahu saya dulu. Sudah? Sudah. Sudah, baik. Selanjutnya setelah dikali dengan 10, Bapak Ibu tekan tombol tambah. Oke. Tekan tombol tambah, ditambah berapa? Ditambah dengan angka yang Bapak Ibu pilih tadi. Oke. Sudah? Sama dengan? Hasilnya jangan kasih tahu saya dulu. Sama dengan sudah? Muncul hasilnya ya? Muncul, Bu. Betul. Oke. Setelah ditambah, sekarang Bapak Ibu tekan tombol bagi. Oke. Tekan tombol bagi, dibagi berapa? Dibagi dengan angka yang Bapak Ibu pilih. Kemudian tekan tombol sama dengan lagi. Oke. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah. Nah, Sudah. Sudah. Oke. Kalau yang ikut ice breaking ini, saya akan menebak berapa jumlah angkanya dari hasil Bapak Ibu semua ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Ya. Hasilnya 11. Wih, betul ya, Bu. Betul kok bisa, Bu. Waduh. Ini Saya muridnya Deddy Corbuzier. enggak, ini mau saingan ini kayak pesulap merah nih, Bu. Pesulap merah, Bang. Betul ya Bapak Ibu ya, tepuk tangan berarti buat saya ya. Betul, Bu. Oke. Hasilnya undefined. Bapak angkanya berapa Pak? Pilihnya Pak Farhan. 0. Pantes. Berarti saya lupa ya, selain 0 harusnya gitu ya. Karena angka berapapun yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0 gitu ya. Betul. Oke. Tipsnya mau saya kasih tahu bocorannya Bapak Ibu? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Bocorannya itu tipsnya di angka yang saya sebutin tadi sih sebenarnya. Misalkan saya tadi sebutnya 10 gitu ya. 10. Pasti hasilnya akan ditambah 1 gitu. Misalkan tadi saya sebutkan kalikan 5, pasti hasilnya akan 6. Gitu. Jadi dikali dulu, dikali, ditambah, dibagi. Kayak gitu. Ini udah saya kasih tahu Pak Fatah rumusnya. Rumusnya itu, kuncinya ada di angka yang kita sebut. Misalkan kita sebut kali 8, pasti hasilnya akan 9. Kayak gitu. 9. Kali ini bagi tambah namanya. Kali dulu, Tambah. dikali angka kunci yang kita sebut, baru ditambah angka yang dipilih, kemudian dibagi angka yang dipilih. Oh ya, kali tambah bagi ya. Itu kali, kemudian Tambah kemudian bagi.
Bagi itu tombol apa ya? Sampai miring ya, di sini nggak ada. Miring gitu ya. Oke, gimana Bapak Ibu sudah menghangatkan malam yang dingin ini? Sudah Ibu, inilah namanya manajemen sains, gitu ya Bu ya. Iya betul Bapak ya. Bercanda pun harus pakai angka ya Pak ya. Iya, sains. Semua kan matematika pada waktunya. Iya betul. Bukan semua akan drakor pada waktunya ya Pak. Monggo Bu, lanjut silakan. Lanjut, baik. Oke. Oke, saya akan memberitahukan kontrak kuliahnya untuk sistem penilaian ya Bapak Ibu. Sama mungkin ya seperti dengan dosen-dosen yang lain, di sini ada 4 poin penilaian dalam kuliah yang saya ampuh. Yang pertama absensi ya, persensi kehadiran itu poinnya 15%, jadi total ada 16 pertemuan, dipotong UTS dan UAS, jadi totalnya ada 14 pertemuan gitu, akan ada 14 minggu perkuliahan, seperti itu. Kemudian untuk tugas ini porsinya 30%, sedangkan UTS 25% dan UAS 30%. Gitu. Jadi tetap semangat untuk 14 pertemuan ke depan Bapak Ibu meskipun kuliah malam, karena dulu pun saya waktu kuliahnya malam Bapak Ibu, saya juga angkatan kelas karyawan gitu dulunya. Jadi pulang kerja 5:30 sampai kampus jam 6 malam, kuliah sampai jam 9:30 malam, seperti itu kurang lebih 4 tahun ya, ninggalin anak segala macam. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih kuliah tetap semangat ya sampai lulus nanti. Amin. Untuk tugas saya memberikan tugasnya selang-seling ya Bapak Ibu, misalkan minggu ini tidak ada tugas, berarti minggu depannya ada tugas. Tugasnya pun Bapak Gali hadir ya Bapak Gali, baik Bapak Gali. Makasih Bapak Gali, nanti saya input ke absen. Oke, untuk tugas tidak di setiap pertemuan akan ada tugas, kemungkinan 2 minggu 1 kali tugasnya akan saya berikan gitu, tapi enggak tiap minggu. Untuk UTS, untuk manajemen sains ini akan lebih ke studi kasus ya Bapak Ibu, studi kasus nanti Bapak Ibu selesaikan studi kasus tersebut gitu. Jadi bukan dalam bentuk soal pilihan ganda ataupun esai seperti itu. Kemudian UAS-nya pun sama. Ini adalah kontrak perkuliahannya ya Bapak Ibu, bisa disepakati? Siap Bu. Siap ya, baik. Berarti untuk kuliah offline sepertinya tidak memungkinkan ya Bapak Ibu ya. Dari hasil rapat dosen kemarin juga untuk kelas karyawan yang jadwalnya jam 7 sampai jam 9 memang tidak diwajibkan untuk melakukan kuliah online. Jadi kuliah offline, jadi full online seperti itu. Model tugasnya sama seperti UT ya Bu. Iya, nanti kita lihat aja ya Pak Melki ya. Oke, ini bisa disepakati ya, bisa disetujui bersama-sama ya Bapak Ibu ya, kontrak kuliahnya ya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, ketika dalam proses pembelajaran atau perkuliahan, mohon maaf kalau saya terlalu banyak bercanda, karena mungkin nanti akan kebawa ketika saya ngajar anak SMA gitu ya. Oke. Iya, iya ya, biar santai ya Pak Fatah ya. Mungkin Bapak Ibu yang dari luar Tangerang, ketika pas ke Tangerang, Bapak Ibu bisa mampir ke ITTS atau ke SMK Pustek, karena lokasinya berdekatan SMK Pustek dengan ITTS. Bisa mampir, cuci mata ya Pak Fatah ya. Banyak dede-dede gemes di SMK Pustek. Baik, untuk materi perkuliahannya, iya, Pak Fatah deket nih ke Pustek ya, atau ke ITTS. Untuk materi perkuliahannya apa saja yang akan kita pelajari selama 14 pertemuan ke depan? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang gambaran umum manajemen sains. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang
program linear atau linear programming dengan solusinya. Ada 3 jenis solusi program linear. Yang pertama metode grafik, metode simplex, dan integer programming. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang masalah khusus program linear dan cara penyelesaiannya. Keempat, membahas tentang materi analisis sensitivitas. Yang kelima, permasalahan transportasi dan penyelesaiannya. Dan yang terakhir, akan membahas kasus permasalahan penugasan dan penyelesaiannya. Keenam materi ini acuannya saya ambil dari bukunya Bernard W. Tyler ketiga yang berjudul Science Management, Introduction to Management Science. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau mempelajari lebih lanjut tentang manajemen science, Bapak Ibu bisa beli bukunya yang ada tertera di slide. Kemarin saya juga beli di Tokopedia, Bapak Ibu, harganya sekitar 50 ribuan, tapi bukunya tebel. Ini untuk referensi perkuliahan kita ya Bapak Ibu untuk bukunya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Lanjut ya. Oke, tidak ada respon, saya lanjut. Oke, sebelum kita bahas apa itu manajemen science, kita bahas satu persatu. Terlebih dahulu apa itu manajemen. Menurut Mary Parker Follett, manajemen itu adalah sebuah seni dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan melalui orang lain. Artinya bahwa para manajer untuk mencapai tujuan dengan menggunakan orang lain dan dalam penerapannya memerlukan seni. Sehingga pada setiap orang pasti berbeda meskipun menangani hal yang sama. Karena seni setiap orang berbeda. Bapak Ibu bagaimana, setuju dengan pendapatnya Mary Parker Follett? Setuju, Bu. Setuju ya? Iya, Bu. Ini pendapat dari Mary Parker Follett ya. Saya setuju karena beda kepala pasti beda pemikiran gitu ya. Iya, Bu. Jadi kenapa disebut seni? Karena ketika misalkan kita memberikan tugas kepada orang lain, contohnya coba selesaikan laporan keuangan ini, misalkan gitu. Pasti orang-orang tersebut akan menyelesaikan dengan durasi waktu yang berbeda dan dengan hasil yang berbeda pula, meskipun pekerjaannya sama gitu ya. Kayak contoh di kehidupan kita sehari-hari deh, kita beli nasi goreng gitu ya. Nasi gorengnya sama, tapi ketika yang jual orang yang berbeda, pasti rasanya pun akan berbeda gitu ya Bapak Ibu ya. Betul, Bu. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Jadi saya ulangi, menurut Mary Parker Follett, manajemen itu adalah sebuah seni untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang menggunakan orang lain dengan hasil yang berbeda gitu ya. Selanjutnya menurut James A.F. Stoner, manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi. Organisasi di sini bisa lebih ke perusahaan atau sebuah usaha yang dibangun gitu ya. Bapak Ibu mungkin di sini ada yang berwirausaha atau yang jadi pengusaha? Ada? Tidak ada ya? Rata-rata semua bekerja di perusahaan gitu ya? Atau ada yang jadi bosnya deh misalnya? Adakah? Saya mau tanya, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, berarti kan kita tergabung ke dalam sebuah organisasi gitu ya. Perusahaan itu tujuannya apa kira-kira Bapak Ibu? Perusahaan atau sebuah tempat usaha pasti punya tujuan yang ingin ditetapkan atau yang ingin dicapai. Tujuannya itu apa kira-kira Bapak Ibu? Mencari keuntungan, Bu. Mencari keuntungan, betul. Mencari profit yang sebesar-besarnya itu. Nah, untuk manajemen ini berarti ketika sebuah perusahaan tersebut mempunyai tujuan mencari profit, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, seorang manajer harus bisa memanajemen, harus bisa melakukan perencanaan,
melakukan pengorganisasian kepada tim yang dia punya, melakukan pengarahan kepada bawahannya, setelah itu melakukan pengawasan ke usaha-usahanya agar tujuan tersebut tercapai gitu ya. Jadi ini adalah definisi manajemen menurut James A.F. Stoner seperti itu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Lanjut. Nah, setelah tadi kita mendengar definisi manajemen dari masing-masing pakar, di sini sekarang kita akan bahas tentang untuk apa diperlukan manajemen seperti itu ya. Manajemen itu diperlukan untuk yang pertama tadi ya, mencapai tujuan. Kalau kita tarik garis besarnya, rata-rata perusahaan atau organisasi pasti mempunyai tujuannya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Jadi manajemen ini diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti itu. Yang kedua, diperlukan manajemen agar bisa menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Gitu. Berarti tujuan dari sebuah perusahaan itu nggak hanya satu ya Bapak Ibu ya. Berarti dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, selain untuk mencari keuntungan atau mencari profit yang sebesar-besarnya, kira-kira apa lagi Bapak Ibu tujuan yang ingin dicapai dari sebuah organisasi atau perusahaan? Kesejahteraan karyawan, CSR. Oke, Pak Alexander, terima kasih responnya. Kalau kita misalkan di sini sebagai pelaku usaha atau sebagai manajer di sebuah perusahaan, selain bertujuan untuk mencari keuntungan atau profit yang sebesar-besarnya, yang kedua adalah menekan biaya atau menekan biaya pengeluaran yang sekecil-kecilnya gitu ya. Bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya gitu ya. Iya, ilmu ekonomi Bu. Iya, betul ya. Iya, Ya, betul. jadi manajemen ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan tersebut. Jadi antara tujuan yang pertama mencari keuntungan dengan tujuan yang kedua menekan biaya produksi gitu yang kecil-kecilnya gitu. Nah, ini Pak Dimas, cost efektif ya Pak ya, bahasa ekonominya ya Pak ya. Nah, jadi manajemen ini diperlukan untuk hal-hal tersebut biar seimbang antara tujuan yang satu dengan tujuan yang lainnya. Nah, yang ketiga, manajemen ini diperlukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan tadi ya, seperti itu. Jadi tiga hal ini diperlukan, manajemen ini diperlukan untuk tiga hal ini gitu ya. Sampai sini ada yang bertanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Apa Bapak Ibu udah kebayang-kebayang Indomie aja nih? Lanjut ya. Oke, kalau tadi kita sudah bahas tentang pengertian manajemen, sekarang kita akan bahas tentang pengertian manajemen sains. Manajemen sains ya. Jadi pengertian singkatnya, manajemen sains ini adalah sebuah penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ini definisi singkatnya. Manajemen sains sendiri dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor pada tahun 1911 dalam bukunya Principles of Scientific Management. Jadi beliau adalah yang pertama kali mempopulerkan manajemen sains ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa googling seperti apa Pak Frederick Winslow Taylor ini ya. Oke, ini sekilas tentang manajemen sains, kita lanjut. Jadi definisi dari manajemen sains ini sendiri adalah ilmu yang mempelajari pemecahan masalah. Ya Bapak Ibu ya. Manajemen sains adalah ilmu yang mempelajari pemecahan masalah yang ada di dalam manajemen, organisasi atau perusahaan. Yang meliputi apa? Pengelolaan, evaluasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Ini poin utamanya. Manajemen sains ini digunakan untuk pengambilan keputusan dengan solusi yang terbaik dengan pendekatan
sains atau ilmiah. Sains atau ilmiah sendiri adalah merupakan fakta-fakta yang ada, yang dituangkan dalam bentuk matematika atau kuantitatif. Kuantitatif ini berarti bisa dituangkan dalam bentuk angka gitu ya Bapak Ibu ya. Contoh, untuk lebih kita ambil contoh dalam implementasi kehidupan sehari-hari ya Bapak Ibu. Misalkan manajemen sains ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan menentukan calon pasangan hidup misalkan ya. Bapak Ibu di sini sudah menikah semua? Alhamdulillah udah Bu. Belum, Bu. Pak Didi sudah menikah Pak Didi? Udah Bu. Sudah. Berapa lama menikahnya Pak Didi? 9 tahun. 9 tahun. Anak udah berapa Pak? 1. 1. Istri masih 1 ya Pak? 1 Bu. 1, baik. Ini saya ambil contoh ya Pak Didi. Manajemen sains ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, misalkan ketika ingin menentukan pasangan hidup, berarti istri atau suami gitu ya. Pada saat Pak Didi menikah, kira-kira calonnya hanya 1 atau apakah ada banyak Pak? 1 Bu. 1 ya? Iya Bu. Ini misalkan contoh ya Pak, ketika Pak Didi akan menikah, misalkan calonnya ada 3 gitu Pak. Ada 3 calon istri nih yang mau dinikahin. Nah, Pak Didi bingung nih mau mengambil keputusan kira-kira yang mana yang harus saya jadikan istri, misalkan seperti itu. Nah, Pak Didi bisa menggunakan manajemen sains untuk pengambilan keputusan dengan cara pendekatan ilmiah gitu ya, menggunakan fakta-fakta yang ada dalam bentuk matematika atau kuantitatif. Kira-kira misalkan contoh ya Pak Didi ya, istrinya jangan marah ya Pak Didi kalau dengar ini hanya contoh. Ada Bu di samping Bu. Maaf ya Ibu ya, ini hanya contoh. Misalnya dari ketiga calon istri tersebut yang Bapak bisa lihat data kuantitatifnya apa aja Pak? Dari ketiga calon, misalkan contoh, ada 3 orang perempuan yang harus Bapak pilih untuk Bapak putuskan sebagai calon istri. Bibit bobot Bu. Apa tuh Bu? Kuantitatif Pak, bisa didata dengan angka gitu. Kalau bibit bobot kan kualitatif ya. Ya Bu. Kuantitatif Pak, kira-kira dari ketiga calon perempuan yang mau Bapak jadikan istri, yang bisa Bapak ambil data kuantitatifnya, kemudian Bapak bandingkan, setelah itu Bapak temui hasilnya, berarti ada solusi yang terbaik di antara ketiga ini. Nah, itu kan bisa Bobot berat mendukung badan untuk gimana, pengambilan Pak? keputusan. Berat Ya, badan, betul. rupanya Bang, Iya Pak Dimas, apa Pak Dimas? jarak rumahnya. Jarak rumah, betul. Oh, hemat ongkos ya. Oh, Berat badan misalkan bisa, itu kan bisa diukur dengan angka ya. Misalkan kalau misalkan bapak-bapak suka yang langsing atau yang berisi gitu ya, itu tergantung selera masing-masing, tapi kan bisa dijadikan acuan gitu ya sebagai data kuantitatif, bisa dibandingkan antara satu dengan lainnya. Jarak rumah, betul ya Bapak ya, jarak dari rumah kita dengan rumahnya dia seberapa jauh misalkan, itu kan bisa mendukung pengambilan keputusan juga gitu. Apalagi Bapak-bapak, Ibu-ibu juga mau berkomen misalkan selain jarak, betul, berat badan, apalagi? Gaji, Bu. Jumlah kata yang diucapkan per menit. Undefine kayaknya Pak jawabannya. Maaf Bu, mau potong sebentar. Boleh? Iya Pak Haji. Kalau misalkan kita ngasih poin terhadap yang prioritas kita gitu misalkan, itu tapi bukan kuantitatif, jadi kayak kualitatif, tapi kita ngasih poin terhadap ke setiap prioritas kita gitu, kualifikasi kita gitu. Jadi kualifikasi kan pasti ada prioritas, ini yang paling penting, ini yang kedua penting, ini yang ketiga pentingnya, ya, dan selanjutnya seterusnya itu dikasih poin sama kita tuh. Itu gimana? Termasuk bisa dimasukin ke buat data kah? Atau enggak? Kalau itu kan berarti tergantung perspektif masing-masing ya Pak ya. Jadi datanya tidak
tidak pasti gitu ya. Ya nggak, Pak? Ada yang bisa Dari bantu yang jawab, Bapak Ibu? dari yang udah saya lakuin sih, ini bukan hal itu ya, bukan yang ke pembelian barang sih sebenarnya. Dari hal yang pembelian barang gitu. Dari hal yang udah saya lakuin sih, ya paling pasnya gitu. Soalnya kalau misalkan nih kita apa ya, layar misalkan dari layar misalkan kita mau beli monitor gitu, wah warnanya dapat segini, kayak jomplang banget Bu nantinya. Jadi selisihnya dihitungnya itu, itu agak ribet soalnya. Makanya kayaknya lebih simpel pakai poin gitu. Saya pikir gitu. Oke, kalau monitor itu bukannya bisa diukur ya, Pak? Apa resolusinya berapa gitu-gitu ya? Ya, ada resolusi, Itu kan berarti ada DCI datanya kan battery. ya, Pak ya? Ya, ada. Cuman kalau kita misalkan ambil semua selisihnya, kayaknya ribet banget ya Bu. Kalau cuman buat kayak gitu doang gitu, harus simple gitu. Sepele lah, maksudnya ya nggak sepele juga Mungkin kalau nanti monitornya mahal. saya lanjutkan terlebih dahulu ya, Pak ya. Ya, boleh. Terlebih dahulu, mungkin nanti setelah kita selesai pembahasannya, mungkin bisa masuk ke kasusnya Pak Aji gitu ya. Oke, tadi kita lanjut lagi nih ke pengambilan keputusan menentukan calon pasangan gitu ya. Yang pertama tadi berat badan, betul, kemudian jarak. Kalau yang perempuan kira-kira saldo penting nggak ya, Ibu-ibu? Nomor 1, Bu. Saldo ya penting ya. Gitu ya. Ya, Mbak Ria ya. Oke, jadi intinya pendekatan sains ilmiah itu kita lihat dulu studi kasusnya seperti apa, tujuan yang ingin dicapai di sebuah organisasi itu seperti apa. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira data apa aja yang bisa dibutuhkan, kita harus cari terlebih dahulu. Tadi kalau contoh penerapan di kehidupan sehari-hari kurang lebih seperti itu. Tapi untuk kasus-kasus yang nanti akan kita bahas, akan lebih banyak ke kasus-kasus yang biasa terjadi di perusahaan-perusahaan gitu ya Bapak Ibu ya, bukan lebih ke kehidupan pribadi gitu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi contoh kuantitatif itu seperti itu ya tadi saya contohkan. Jadi saya ulangi, manajemen sains adalah ilmu yang mempelajari pemecahan masalah yang ada di dalam sebuah manajemen, baik meliputi pengelolaan, evaluasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan dengan pendekatan sains atau ilmiah. Yaitu fakta-fakta sains atau ilmiah di sini dimaksudkan yaitu fakta-fakta yang ada dalam bentuk matematika atau kuantitatif. Lanjut, tujuannya untuk apa? Manajemen sains tujuannya yang pertama menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang manajer dalam proses pengambilan keputusan dengan pendekatan model matematika seperti itu. Jadi misalkan masalahnya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tujuannya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, mendapatkan profit yang sebesar-besarnya, tapi mendapati kendala-kendala yang ada, misalkan terbatasnya sumber daya atau terbatasnya bahan pokok seperti itu. Jadi ketika tujuan bertemu dengan kendala itu disebut dengan masalah. Nah, seorang manajemen sains ini perannya atau tujuannya menyelesaikan masalah-masalah tersebut agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan walaupun menghadapi kendala-kendala yang ada seperti itu. Nanti bisa ketemu solusi terbaiknya seperti apa. Sambil berjalan nanti mungkin Bapak Ibu akan lebih paham ketika sudah ketemu studi kasus ya Bapak Ibu ya, manajemen sains ini, oh perannya di mana gitu, seperti itu. Kita lanjut. Nah ini. Contoh penerapan manajemen sains dalam sebuah organisasi. Yang pertama bisa digunakan untuk merealokasi sumber daya. Sumber daya di sini bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah pekerja atau jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Contohnya misalkan kontraktor mau buat
sebuah gedung baru, misalkan dengan alokasi waktu yang dibutuhkan, misalkan waktunya maksimal dikerjakan dalam kurun waktu 1 bulan dengan jumlah bahan baku sekian, sekian, sekian. Nah, dengan manajemen sains ini bisa dihitung tuh berapa jumlah pekerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, misalkan kayak gitu. Kemudian untuk produksi campuran, di sini misalkan kayak perusahaan Indofood ya Bapak Ibu. Indofood ini kan dia tidak hanya memproduksi satu produk ya, banyak ya, selain Indomie, ada saus gitu ya. Ada yang kerja di Indofood Bapak Ibu? Tidak ada ya. Jadi misalkan saya ambil contoh aja Indofood. Di Indofood itu kan memproduksi lebih dari satu macam produk. Nah, di sini bisa digunakan kira-kira produksi barang mana yang diproduksi lebih banyak atau diproduksi lebih sedikit untuk mencapai target mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, penjadwalan. Nah, kalau penjadwalan ini kebalikannya dari realokasi sumber daya. Kalau penjadwalan ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk menghitung berapa jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dengan alokasi misalkan pekerja yang tersedia 10 orang, terus sumber daya atau bahan bakunya sekian-sekian, itu bisa dihitung berapa lama waktu pengerjaannya, seperti itu. Kemudian untuk keputusan investasi, ini Bapak Ibu bisa digunakan untuk memilih investasi mana misalkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, dengan modal sekian, investasi mana yang akan mendapatkan keuntungan yang paling besar. Ini bisa digunakan juga untuk menghitung itu gitu. Kemudian untuk perencanaan produksi. Nah, untuk perencanaan produksi ini bisa digunakan untuk menghitung kayak tadi nih ada kaitannya sama yang alokasi sumber daya dengan penjadwalan. Kalau yang perencanaan produksi ini bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah barang yang akan diproduksi dengan alokasi sumber daya manusianya segini dan dengan waktunya segini gitu. Misalkan dengan jumlah pekerja 10 orang dengan waktu 30 hari, kira-kira berapa barang yang bisa diproduksi itu untuk perencanaan produksi. Yang keenam, masalah transportasi atau logistik. Dengan manajemen sains ini, Bapak Ibu bisa mengetahui, bisa mengambil keputusan misalkan untuk pengiriman barang dari kota ini ke kota ini dibutuhkan berapa unit kendaraan untuk mengirim barang, misalkan gitu, dengan alokasi biaya yang terkecil yang dikeluarkan, seperti itu. Jadi ini adalah 6 contoh penerapan manajemen sains dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Tapi nggak terbatas ke 6 hal ini ya Bapak Ibu, masih banyak lagi penerapan-penerapan lain dari manajemen sains itu sendiri. Nanti dari ke-6 penerapan manajemen sains ini akan kita bahas menggunakan studi kasus di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Sampai sini ada yang mau tanyakan Bapak Ibu, apa saya kecepatan jelasinnya? Izin bertanya, Bu. Kenapa? Izin bertanya, Bu. Iya, Pak Alexander. Kalau misalnya data yang kualitatif, tapi kita sudah kuantifikasi, misalnya seperti survei kepuasan karyawan, itu kan datanya kualitatif ya, Bu. Tapi kan biasanya bisa diubah menjadi data kuantitatif kan, melalui survei atau segala macam gitu. Kalau sudah menjadi data kuantitatif, apakah bisa diterapkan juga, Bu, untuk seperti itu? Manajemen sainsnya apakah bisa diterapkan, Bu? Bisa, Pak, bisa. Misalkan kayak ada di bidang marketing ya, Pak ya. Di bidang marketing itu kita harus dengan modal marketing 500.000, kita bisa menentukan kita akan melakukan promosi di mana, misalkan di media sosial ataukah di televisi atau di radio. Misalkan jumlah viewers, jumlah penonton atau jumlah orang yang akan melihat iklan yang kita iklankan kan itu sebenarnya kualitatif ya Pak ya, tapi kan bisa dikonversi ke kuantitatif ya Pak ya. Iya, Bu.
Iya, itu bisa Pak. Ketika ada data kualitatif yang sudah dikonversi ke kuantitatif, itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dengan manajemen sains. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut ya. Ini tadi saya jelaskan ada 6 contoh penerapan manajemen sains. Tapi tidak terbatas di 6 ini. Bisa juga tadi yang saya sebutkan di bidang marketing, bisa juga digunakan untuk memutuskan atau mengambil keputusan untuk promosi di mana, apakah di media sosial atau di televisi atau di radio dengan modal yang biaya produksi yang kecil dapat mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah proses pendekatan manajemen sains. Caranya seperti apa sih manajemen sains itu? Kira-kira langkah-langkahnya ada berapa? Untuk langkah-langkahnya ini ada 5 ya Bapak Ibu ya, untuk melakukan pengambilan keputusan menggunakan manajemen sains. Yang pertama harus dilakukan observasi. Setelah itu yang kedua mendefinisikan masalah. Langkah yang ketiga yaitu mengkonstruksi model. Langkah yang keempat menemukan solusi. Kemudian yang kelima melakukan implementasi atau pelaksanaan. Kelima langkah ini digunakan untuk mengambil keputusan menggunakan manajemen sains. Ini akan saya jabarkan satu persatu. Oke, yang pertama observasi atau mempelajari masalah. Yang pertama suatu kondisi yang harus diantisipasi dan direncanakan. Observasi ini setelah kita lihat studi kasusnya kita bisa tahu masalahnya, tujuan si perusahaan itu apa? Apakah mendapatkan keuntungan atau profit yang sebesar-besarnya ataukah menekan biaya produksi atau pengeluaran yang sekecil-kecilnya, atau keduanya. Itu Bapak Ibu harus bisa mengobservasi tujuan dari si perusahaan itu apa, yang ingin dicapai ya, tujuan yang ingin dicapai si perusahaan itu apa, apakah mendapat profit yang sebesar-besarnya atau menekan biaya pengeluaran yang sekecil-kecilnya, atau bisa keduanya seperti itu. Setelah melakukan observasi, Bapak Ibu kemudian harus mendefinisikan masalah. Yang tadi saya bilang, ketika kita akan mencapai sebuah tujuan, pasti kendala ada batasan-batasan yang ditemui. Misalkan kendala di waktu, atau kendala di bahan baku, atau kendala di sumber daya manusianya atau di pegawainya. Itu pasti akan ditemui. Nah, selain mengobservasi tujuan, Bapak Ibu juga harus bisa mendefinisikan masalah-masalah yang ada di perusahaan tersebut yang bisa menjadi masalah ketika kita ingin mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, setelah mengobservasi, setelah mendefinisikan masalah, Bapak Ibu harus bisa merumuskan model dengan penyajian ringkasan situasi masalah yang ada. Nah, di sini Bapak Ibu harus bisa menentukan variabel hubungan sistematis grafik diagram. Nah, setelah ketemu tujuannya, kendalanya, di sini nomor 3, Bapak Ibu harus mengkonversi menggunakan variabel. Misalkan kalau di manajemen sains ini, tujuan itu disimbolkan dengan variabel Z. Seperti matematika ya Bapak Ibu ya. Jadi kita flashback lagi ke SMA waktu itu. Terus kalau kendala, itu kita akan lebih sering ketemu dengan simbol besar dari, kurang dari, atau sama dengan. Terus kendala-kendalanya apa aja itu bisa kita simbolkan dengan variabel X, variabel Z, dan lain-lain seperti itu. Nah, yang keempat, setelah kita konversi kendala dan tujuan menggunakan variabel, selanjutnya masuk ke langkah nomor 4, yaitu pemecahan model. Pemecahan model di sini, Bapak Ibu harus bisa menentukan apakah model matematisnya sudah menggambarkan keadaan secara nyata akurat atau belum gitu. Untuk pemecahan model matematika ini kita menggunakan program linear atau linear programming. Ini menggunakan model matematis. Bapak Ibu masih ingat substitusi dan eliminasi? Jadi untuk poin nomor 4 ini, pendekatan nomor 4, kita menggunakan program linear yang mana di dalamnya terdapat substitusi dan eliminasi. Jadi sebelum kita nanti bahas rumus-rumus di pertemuan sebelumnya, selanjutnya Bapak Ibu mungkin bisa dibuka-buka lagi catatan lamanya,
apa itu substitusi, apa itu eliminasi di program linear seperti itu. Nah, yang terakhir, setelah dihitung dengan menggunakan program linear, dilakukan implementasi di nomor 5. Nanti hasilnya tidak hanya satu, Bapak Ibu, hasilnya akan ada beberapa opsi pilihan yang bisa kita tentukan manakah solusi yang terbaik. Seperti itu. Jadi ini adalah 5 pendekatan dalam manajemen sains. Pendekatan ini digunakan untuk pengambilan keputusan atau pengambilan solusi yang terbaik untuk mencapai sebuah tujuan dari perusahaan tadi. Sampai sini ada yang bertanyakan, Bapak Ibu? Bisa dipahami, Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu masih di sana? Masih, Bu. Masih ya. Bisa Ya. dipahami atau ada yang mau bertanya dulu sebelum dilanjutkan? Untuk pertemuan pertama ini saya isi dengan teori saja ya Bapak Ibu ya. Teori supaya Bapak Ibu bisa paham dulu apa itu manajemen sains. Baru di pertemuan kedua dan selanjutnya kita akan lebih banyak membahas studi kasus dan kita kerjakan bersama-sama. Biar nggak bosan gitu ya. Tapi untuk pertemuan pertama ini akan saya isi dengan teori-teori, mungkin sedikit bosan gitu ya, mana cuaca lagi hujan di luar ya. Gimana Bapak Ibu, lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut ya, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu, masih, Bu. Oke. Sebelumnya tadi mata kuliah apa Bapak Ibu yang dipelajari? Manajemen basis data, Bu. Oh, manajemen basis data ya. Masih manajemen ya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada 5 pendekatan yang dilakukan pada tahapan manajemen sains yang dilakukan untuk pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita bahas tentang program linear atau linear programming. Kenapa kita harus bahas program linear atau linear programming? Karena program linear ini ada di poin nomor berapa, Bapak Ibu? Tadi saya sebutkan. Dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, linear programming ada di poin berapa? Empat. Betul, Pak Alexander. Betul ya. Jadi linear programming ini akan digunakan untuk menghitung secara dengan model matematis di pemecahan model. Jadi kita bahas tentang program linear. Untuk pembahasan program linear ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama definisi, yang kedua tujuan, yang ketiga contoh aplikasi, yang terakhir fungsi. Baik, kita bahas yang pertama definisi. Apa itu program linear? Menurut T. Hani Handoko, program linear ialah suatu metode analitik paling terkenal dan yang merupakan suatu bagian pada kelompok teknik yang disebut dengan programisasi matematik. Sedangkan menurut Sofyan As-Sauri, program linear ialah suatu teknik perencanaan yang dengan menggunakan model matematika dengan tujuan untuk menemukan kombinasi-kombinasi produk yang terbaik di dalam menyusun suatu alokasi sumber daya yang terbatas guna untuk mencapai tujuan yang digunakan secara optimal. Ini adalah definisi program linear menurut para ahli, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menurut Zainal Mustafa dan Ali Parkan, program linear ialah suatu cara yang lazim digunakan dalam pemecahan suatu masalah, pengalokasian sumber-sumber yang terbatas dengan secara optimal. Kemudian kalau menurut Zulian Yamit, program linear atau linear programming ialah metode ataupun teknik matematis yang digunakan untuk dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Ciri khusus dalam penggunaan metode matematis ini ialah berusaha untuk mendapatkan maksimisasi atau minimisasi.
Yang dimaksud dengan maksimisasi ini adalah tadi ya, mendapatkan profit atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau minimisasi yaitu menekan biaya produksi yang sekecil-kecilnya seperti itu. Jadi dari pendapat para ahli tadi bisa kita tarik kesimpulannya yaitu tujuan dari program linear ini adalah mencari pemecahan persoalan-persoalan yang timbul di dalam sebuah perusahaan, yakni mencari keadaan yang optimal dengan cara memperhitungkan batasan-batasan yang ada. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Menurut para ahli tadi kita simpulkan secara garis besarnya tujuan dari program linear adalah mencari sebuah pemecahan masalah dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan. Gitu. Kalau tujuan bertemu dengan kendala kita sebut dengan masalah. Nah, tugas si program linear ini adalah menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut agar perusahaan tetap bisa mencapai tujuannya walaupun menghadapi batasan atau kendala yang ada. Seperti itu. Kalau dipelajari gampang kok Bapak Ibu, kita tinggal flashback lagi belajar substitusi dan eliminasi. Kemudian nanti juga kita akan pakai software ya Bapak Ibu. Nanti softwarenya saya share linknya, Bapak Ibu tinggal download. Nah, yang selanjutnya adalah contoh aplikasi dalam program linear. Bisa digunakan untuk apa aja? Tadi sudah dibahas untuk produk mix atau produksi barang atau produksi produk yang diproduksi lebih dari satu misalkan. Ini bisa ditentukan produk mana saja yang diproduksi lebih banyak atau lebih sedikit. Kemudian tadi juga sudah dibahas untuk perencanaan investasi, bisa ditentukan misalkan dalam kita punya budget 5 juta nih, dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, kira-kira investasi apa yang paling menguntungkan gitu. Investasi Bapak Ibu, ada yang tahu? Kira-kira nih dalam 5 tahun ke depan investasi apa yang bisa paling untung? Tanah. Apa Pak? Anak? Tanah. Oh tanah, betul ya. Tanah. Betul. Kemudian yang ketiga bisa diaplikasikan untuk membuat perencanaan produksi dan perencanaan. Yang keempat untuk melakukan perencanaan advertensi atau promosi yang saya jelaskan tadi. Kira-kira promosi dengan budget yang minimal, kira-kira bisa dilakukan promosi dengan media apa agar hasilnya maksimal seperti itu. Yang kelima, bisa dilakukan untuk aplikasi distribusi atau pengiriman barang dan transportasi dengan biaya yang minimal dan jaraknya yang cepat seperti itu. Itu nanti bisa dihitung. Ini adalah contoh aplikasi dalam program linear Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Yang ditanyakan Bapak Ibu, gimana? Masih semangat? Lanjut ya. Lanjut. Lanjut, Bu. Bapaknya tadi ada yang dari Jayapura ya, Pak ya? Iya, Bu. Pak Melki ya, Pak? Iya, betul. Pak Melki sekarang di Jayapura jam berapa ya, Pak? Udah jam 10:23. Jam 10:20. 23. 27, baik, Bapak. Masih semangat ya, Pak ya? Masih, Pak Bu. Melki, oke. Kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah bahas definisi, kemudian tujuan, kemudian contoh aplikasi dari program linear. Yang terakhir kita akan bahas tentang fungsi-fungsi yang dijumpai pada program linear ya. Ini ada kaitannya dengan matematika. Yang digunakan dalam pendekatan manajemen sains, yang pertama adalah fungsi tujuan. Yang kedua adalah fungsi batasan atau kendala. Nah, ketika fungsi tujuan dan fungsi batasan atau kendala ini bertemu, maka akan disebut masalah gitu ya. Nah, ketika muncul masalah harus diselesaikan menggunakan program
linear agar tujuannya tetap tercapai seperti itu. Kita bahas fungsi tujuan dulu. Fungsi tujuan itu adalah fungsi tujuan yaitu menggambarkan tujuan atau sasaran dalam permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal tentang sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal dengan simbol variabelnya huruf Z. Tadi sudah saya jelaskan di awal, fungsi tujuan yaitu ya tujuan yang ingin dicapai oleh si perusahaan. Nanti tergantung soal ya Bapak Ibu ya, kalau soalnya si perusahaan ini ingin memperoleh keuntungan maksimal, berarti dia mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Tapi kalau tujuan yang ingin dicapainya adalah menekan biaya produksi yang seminimal mungkin, misalkan gitu. Jadi Bapak Ibu harus bisa mendefinisikan dulu si tujuan perusahaan ini apa. Apakah maksimisasi atau minimalisasi ya gitu ya. Nah, tujuan ini dikonversi ke variabel dengan huruf Z. Gitu. Nanti kalau kita hitung menggunakan program linear, tujuan ini disimbolkan dengan huruf Z. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi batasan atau kendala. Fungsi kendala yaitu bentuk penyajian secara matematis tentang sebuah kendala atau batasan. Batasan di sini yaitu lebih ke kapasitas yang tersedia yang dialokasikan di perusahaan tersebut secara optimal ke berbagai kegiatan, dan dalam hal ini dinyatakan dalam 3 simbol, yaitu ini ya, lebih besar dari, lebih kurang dari, dan sama dengan. Tuh, misalkan sumber dayanya bisa ke sumber daya manusia, waktu pengerjaan, atau bahan baku. Gitu. Nanti Bapak Ibu seiring bertambahnya pertemuan-pertemuan akan paham, oh Z ini digunakan untuk apa, simbol lebih besar dari ini buat apa, kurang dari atau sama dengan ini buat apa. Mungkin akan lebih paham ketika menemukan studi kasus gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang terdapat dalam program linear, ada 2, fungsi tujuan dan fungsi batasan atau kendala. Seperti itu. Batasan atau kendala ini lebih ke kapasitas sumber daya yang tersedia, sumber daya manusia atau sumber daya bahan pokok ataupun waktu. Lanjut, kesimpulannya, program linear digunakan untuk merumuskan, yang namanya merumuskan pasti ada hitung-hitungannya ya Bapak Ibu ya, nanti akan lebih banyak hitung-hitungannya gitu. Program linear digunakan untuk merumuskan sebuah masalah dengan jelas dengan menggunakan informasi yang tersedia dan menerjemahkan masalah tersebut dalam model matematis untuk menemukan alternatif keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi dari soal cerita, Bapak Ibu harus bisa menerjemahkan soal tersebut ke dalam model matematis yang nantinya akan ditemukan solusi-solusi alternatif pilihan yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dari masalah yang sedang dihadapi si perusahaan tersebut, gitu, Bapak Ibu. Nah, biar lebih paham lagi, saya ingin Bapak Ibu membaca soal studi kasus 1, Bapak Ibu, silakan. Studi kasus ini akan kita jawab di pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu, di pertemuan kedua nanti. Jadi, saya hari ini tidak akan memberikan tugas Bapak Ibu untuk menjawab soal ini, tapi saya hanya minta Bapak Ibu untuk memahami studi kasus ini seperti apa, gitu ya. Untuk jawabannya, saya akan spill minggu depan di pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ini dulu dipahami. Saya kasih waktu 5 menit ya, Bapak Ibu. Silahkan. Berarti ini adalah studi kasus pertama, kira-kira masuknya ke penerapan bidang apa nih Bapak Ibu? Tadi kan kalau kita lihat ada contoh penerapan manajemen sains ada 6 ya, realokasi sumber daya, produksi campuran, penjadwalan, keputusan investasi, dan perencanaan produksi, masalah transportasi logistik. Nah, kira-kira
Kalau yang soal yang tadi masuknya ke yang mana nih Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu baca dulu ya. Alexander sudah jawab, kasus Iya, ini perencanaan masuk ke produksi, Bu. perencanaan produksi. Ada lagi yang lain? Coba, bentar. Nomor 2 ya berarti ya. Coba Bapak Ibu silakan dibaca dulu soalnya kira-kira masuk ke mana. Pak Fata juga setuju, katanya soal ini masuk ke perencanaan produksi. Coba di sini yang masih on. Yang masih on berapa orang nih ya Bapak Ibu ya? Pak Gali, Pak Gali, Pak Gali hadir? Bapak Gali? Pak Gali hadir, Pak? Pak Gali tidak ada suaranya. Pak Ahmad Junaidi hadir? Pak Ahmad? Pak Gali hadir ya, Pak? Bapak, menurut Bapak nih studi kasus ini masuknya ke penerapan bidang apa nih, Pak? Oh, lagi di jalan ya, Pak ya. Baik, Pak. Maaf ya, Pak. Lanjutin, Pak. Hati-hati, Pak. Oke. Siapa lagi ya? Sebentar. Mbak Ria hadir, Mbak Ria? Menurut Mbak Ria, untuk studi kasus ini masuknya kemana nih, Mbak? Perencanaan produksi. Setuju ya dengan jawaban yang lain ya? Oke, baik. Bapak Muhammad Yahya ada, Bapak? Bapak Yuli Widodo udah hadir belum ya? Bapak Yuli? Hadir ya, Pak. Menurut Bapak, studi kasus ini penerapan bidang apa nih, Pak? Gimana, Bu? Studi kasus yang ini, Pak, yang saya tampilkan di slide, tadi sudah dibahas contoh penerapan manajemen sains, ada 6 bidang. Kalau menurut Bapak ini masuknya ke kategori yang mana? Waduh, malah kurang tahu, Bu. Tadi nggak ngikutin, Bu. Oh, gitu Baru lah. di jalan. Masih di jalan ya, Pak ya. Oke, baik. Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi kita langsung bahas aja ya, Bapak Ibu. Tapi saya tidak akan memberikan jawaban, jadi kita hanya akan bahas saja. Saya bacakan dulu, PT Sayang Anak adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang mainan anak-anak ya. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang mainan anak-anak. Perusahaan ini memproduksi 2 buah mainan yang terbuat dari kayu. Yang pertama boneka dan yang kedua kereta api. Jadi ada 2 jenis barang yang diproduksi ya. Untuk memperoleh sejumlah keuntungan, perusahaan tersebut menjual boneka dengan harga 27.000. Ini untuk boneka. Boneka. Ya. Bonek lagi. Kemudian kereta api sebesar 21.000, gitu ya. Wah, kalau Pak Farhan mulai dari alokasi sumber daya gitu ya Pak ya, sampai ke produksi. Boleh kita tampung dulu ya Pak. Nah, kereta api sebesar 21.000 gitu. Nah, di sini adalah modal untuk pembuatan mainan. Modal untuk membuat 1 buah boneka bahannya yaitu 10.000 dan ongkos pekerjanya 14.000. Jadi totalnya berapa nih Bapak Ibu? 24.000
ribu gitu ya. 24.000. Kemudian untuk membuat kereta api, bahannya modalnya 9.000, pekerja 10.000. Jadi totalnya 19.000. Nah, kalau boneka dijual dengan harga 27.000, sementara modalnya 24.000, berarti keuntungannya berapa Bapak Ibu? 3.000. 3.000, betul. Kalau yang kereta api keuntungannya 2.000 ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut untuk pengerjaan mainan harus melewati 2 tahapan, yaitu pemolesan dan tukang kayu. Untuk pemolesan maksimal waktu sebanyak 100 jam, sedangkan untuk tukang kayu maksimal waktu yang dibutuhkan adalah sebanyak 80 jam. Untuk pengerjaan 1 lusin boneka memerlukan waktu 2 jam pemolesan dan 1 jam tukang kayu. Sedangkan untuk kereta api memerlukan waktu 1 jam pemolesan dan 1 jam tukang kayu. Untuk produksi boneka diproduksi paling banyak 40 lusin. Jadi perusahaan ini maksimal memproduksi boneka sebanyak 40 lusin. Sedangkan kalau untuk kereta api tidak ada batas maksimalnya, jadi tidak terbatas. Dari soal ini yang ditanyakan adalah berapa jumlah keuntungan yang bisa didapat dan berapa banyak masing-masing mainan yang bisa diproduksi gitu. Jadi untuk mendapat keuntungan yang maksimal yang besar, berapa si PT Sayang Anak ini harus memproduksi berapa boneka dan harus memproduksi berapa kereta api. Jadi itu yang ditanyakan Bapak Ibu. Nah, ini Pak Alexander, nanti dari manajemen sains ini bisa diketahui berapa jumlah mainan yang bisa diproduksi dan berapa jumlah keuntungannya gitu. Nanti bisa ketahuan Pak, setelah kita hitung menggunakan metode manajemen sains gitu. Saya nggak kasih tahu sekarang ya Pak, buat minggu depan jawabannya seperti apa. Jadi ini untuk pemahaman dulu gitu ya. Nah, tadi keuntungannya disimbolkan dengan variabel Z ya Bapak Ibu ya. Z. Terus ini kan ada ini betul ya, masuknya ke kategori perencanaan produksi ya. Perencanaan produksi karena di perusahaan PT Sayang Anak ini tidak hanya memproduksi 1 produk aja, tapi memproduksi 2 produk. Nah, yang ditanyakan produk mana yang diproduksi lebih banyak untuk mendapatkan keuntungan yang paling besar gitu. Ini ada dua barang yang diproduksi, boneka dan kereta api. Nah, di sini kita bisa konversi ke variabel. Misalkan boneka itu kita bisa ganti dengan variabel X, sedangkan yang kereta api bisa kita konversi dengan variabel Y, seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Nanti deh, minggu depan ya Bapak Ibu ya, kalau saya bahas sekarang kayaknya waktunya nggak cukup sampai jam 9 gitu ya. Nah, ini untuk pemahaman aja nih, Bapak Ibu bisa pahamin dulu kira-kira variabelnya apa aja. Nah, setelah kita ketahui variabel, berarti ini jelas ya, tujuan dari si PT Sayang Anak ini adalah mencari keuntungan. Berarti ini maksimisasi ya. Gitu. Terus kalau kita sudah tahu tujuannya, kira-kira kendalanya atau batasannya apa aja nih Bapak Ibu dari kasus ini? Kendala yang ada. Untuk boneka maksimalnya cuma 40. Betul, Bapak. Iya. Jadi kendala yang pertama, jadi nggak hanya satu ya Pak kendala yang ditemui. Kendala yang pertama tadi udah ketahuan tuh. Untuk boneka diproduksinya paling banyak 40 lusin. Ada lagi nggak Bapak Ibu kendalanya? Waktu yang mana nih Pak Alexander? Betul ya, ini ya waktu. Waktu sebanyak kendalanya ini untuk boneka, untuk variabel boneka variabel X ya. Kendalanya memerlukan waktu 2 jam pemolesan dan 1 jam tukang kayu gitu. Sedangkan untuk kereta api memerlukan waktu 1 jam pemolesan dan 1 jam tukang kayu. Sementara waktu yang tersedia sebanyak 100 jam. Maksimal ya, maksimal 100 jam. Berarti kalau maksimal 100 jam itu lebih dari atau kurang dari ya Pak? Nah, nanti bisa kita ketahui
maksimal waktu sebanyak 100 jam itu lebih dari apa kurang dari. Nah, itu akan saya bahas minggu depan, Bapak Ibu. Jadi dari sama soal dengan, cerita. Kenapa, Pak? kurang dari sama dengan harusnya kan? Iya, gitu ya. Gitu. Untuk Betul, mau dibahas sekarang, Bapak Ibu, apa nanti aja minggu depan? saya mah gimana dosennya? Gimana ibu aja? Ah? Gimana ibu aja? Gimana saya? Saya kebetulan ngajar manajemen sains untuk kelas reguler juga. Kalau tadi yang kelas reguler sepakatnya dibahas di pertemuan kedua sih, Pak. Gitu. Karena waktunya juga udah nggak cukup gitu. Karena ini bakal panjang, Pak, pembahasannya. Gitu. Satu soal tapi banyak jawabannya. Banyak jawabannya. Pak Didi gimana, Pak? Setuju minggu depan kalau dibahas minggu depan? Minggu depan aja, Bu. Minggu depan ya? Minggu depan, Bu. Iya, Bu. Oke, siap ya, setuju. Jadi Bapak Ibu pahami dulu soal ini ya. Tadi sudah saya spill sedikit-sedikit, sudah saya buka sedikit-sedikit. Jadi untuk studi kasus yang pertama ini tujuannya adalah mencari keuntungan yang maksimal, yang sebesar-besarnya. Tujuan bisa kita simbolkan dengan variabel Z, gitu ya. Terus boneka kita simbolkan dengan variabel X, kereta api kita simbolkan dengan Y. Nanti rumus program linearnya seperti apa? Di sini kan di soal ditanya buatlah pemodelan matematikanya menggunakan program linear. Jadi sebelum kita bisa hitung berapa keuntungannya dan berapa banyak masing-masing mainan yang diproduksi, kita harus hitung dulu menggunakan program linear, menggunakan model matematika gitu Bapak Ibu. Jadi kita sepakat ya, kita bahas minggu depan ya Bapak Ibu ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Siap, Setuju ya? Setuju. Ya, minggu depan janji hadir lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Minggu depan Bapak Ibu harus siapin kertas sama pensil buat coret-coretan karena kita akan hitung-hitungan nih Pak. Gitu ya Pak ya, sama kopi di sebelahnya. Berarti pembahasan kita sudah habis nih Pak. Terima kasih katanya slide-nya bilang gitu. Ada yang mau ditanyakan Bapak? Ibu, sebelum saya akhiri pertemuan pertama hari ini? Channel YouTube-nya apa, Bu? Channel YouTube-nya Guru Kaum Milenial Pak. Di-subscribe ya Pak. Subscribe, like, and comment. Siap. Guru Kaum Milenial Pak. Ini Pak channel YouTube-nya Pak. Isinya edukasi sih Pak, materi-materi pelajaran SMK gitu. Baik, Bapak Ibu sudah tidak ada yang ditanyakan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Saya izin foto dulu ya Bapak Ibu ya untuk absen. Oke. Tidak lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya akhiri perkuliahan malam ini? Pak Fatah senyum-senyum aja nih. Pak Fatah ada yang mau tanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, cukup ya. Mbak Ria? Cukup ya. Siapa lagi tadi? Mbak Rafifah. Ada yang mau ditanyakan Mbak Rafifah? Jadi ini yang online awal sampai akhir beda ya jumlahnya ya? Beda, baik. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi sebelum saya akhiri perkuliahan malam ini, ada baiknya kita tutup kembali dengan membaca doa agar semua yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, apabila ada ucapan atau perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.
Selamat malam Bu. Waalaikumsalam. Betul, Bu. Terima Selamat malam, kasih. Bu. Terima kasih. Sama.